Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi tentang jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Oke, yang pertama, makna pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang mereka telah memiliki daya berupa pikiran, tindakan, materi. Dengan daya itu, dia alokasikan kepada mereka yang tidak memiliki daya untuk membantu membangun kualitas sumber daya manusia, membangun aspek perekonomian dan pelestarian budaya agar selanjutnya pada tujuan akhir itu mereka mendapati kemandirian atau keswadayaan dalam mengelola, mengembangkan. Kemudian masyarakat itu sendiri merupakan sekumpulan orang yang hidup bersamaan, berinteraksi di wilayah tertentu, membentuk kebudayaan dan sistem sosial. Di antara mereka itu nantinya terbentuk rasa identitas yang sama. Lalu maknanya pemberdayaan masyarakat ini adalah suatu usaha untuk melakukan perubahan, pengembangan dengan potensi yang ada di diri masyarakat untuk menciptakan keswadayaan di sana. Jawaban nomor 2, penyuluh atau fasilitator harus bekerja sama dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat. Pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan. Pemberdayaan mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Secara filosofis, pemberdayaan masyarakat ini dilakukan untuk membantu masyarakat, membantu dirinya sendiri. Maksudnya dapat kita maknai bahwa proses usaha memberdayakan merupakan pemantik saja agar yang diberdayakan mampu mengenali, menilai, atau membentuk konsep diri, nantinya memaksimalkan potensi diri. Dalam hal ini pengembangan diri, penguasaan pengetahuan, keterampilan, seperti halnya mereka dapat memimpin, mengelola sumber daya yang ada, keterampilan kerja, dan lainnya, sehingga mereka nanti dapat hidup yang layak sebagai manusia yang seutuhnya. Dan dengan usaha mengikuti pemberdayaan berarti mereka mendorong diri mereka untuk menolong diri mereka sendiri. Kemudian jawaban nomor 3, sikap fasilitator pemberdayaan itu harus seperti apa saja sih sikapnya. Yang pertama itu dia harus percaya diri, tentunya percaya diri dan percaya kepada kelompok. Orang dengan confident karena dia punya wawasan, kemampuan komunikasi, berinteraksi dengan masyarakat itu nantinya lebih efektif dan dapat menanamkan kepercayaan kepada kelompok hingga mudah mempengaruhi, mentransfer kalaulah mereka perlu dirubah kalau ada paradigma lama yang membuat mereka sulit berkembang. Kemudian yang kedua ada empati. Sikap pemberdaya itu atau penyuluh itu harus punya empati, merasakan seperti halnya apa yang dirasakan, kondisi apa yang dirasakan oleh masyarakat, permasalahannya, menghargai pengalaman yang ada di masyarakat, pengalaman tiap-tiap orang-orang tertentu di masyarakat, dan perasaan warga di tempat diberlakukannya pemberdayaan itu. Kemudian tidak meremehkan para partisipan yang bersedia datang mengikuti program, itu sifat kedua. Yang ketiga mungkin dengan peka. Sikap peka itu harus dimiliki oleh seorang pemberdaya, mengerti keadaan, bagaimana mengatasi keadaan kalau misalkan suasana membosankan atau keadaan yang menyenangkan itu saat seperti apa sih para partisipan agar melaksanakan tugas-tugasnya dalam program dengan efektif dan efisien tuh. Orang-orang pemberdaya harus peka dengan lingkungannya. Kemudian memiliki minat yang besar. Tentunya ketika menemui kondisi yang tidak disukai, misalkan ketika hal ini ketika dalam pemberdayaan, misalkan ada kesalahan, kegagalan, kemudian melemahkan semangat. Kalaulah kita punya minat yang lebih besar, punya motivasi yang lebih besar dalam berdampak bagi masyarakat, tentunya tidak akan memikirkan hanya keberhasilan target belaka, melainkan proses belajar dari kesalahan-kesalahan. Dan ketika punya minat, dia punya alasan besar untuk tetap berdampak, untuk tetap
mengevaluasi dan memperbaiki diri dalam proses-proses pemberdayaan. Kemudian bersikap selalu positif tentunya agar menimbulkan di lingkungannya itu menimbulkan aura-aura yang menyenangkan dan mempengaruhi emosional para partisipan dengan good mood lah kita sebut. Untuk jawaban nomor 4, strateginya aras mikro. Pemberdayaan pada aras strategi ini dilakukan terhadap klien secara individu yang mana melalui bimbingan, konseling, stress management, dan krisis intervention dengan tujuan untuk membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Kemudian nomor 2 ada aras meso. Strategi pemberdayaan ini dilakukan terhadap sekelompok klien yang mana menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, pengetahuan, dan keterampilan merupakan strategi dalam meningkatkan kesadaran dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kemudian nomor 3 aras makro. Strategi ini disebut juga sebagai strategi sistem besar karena perubahannya lebih terhadap lingkungan yang lebih luas seperti perumusan kebijakan, kampanye, aksi sosial, dan pengorganisasian masyarakat. Aras ini juga memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan juga memilih serta menentukan strategi mana yang tepat untuk bertindak. Jawaban nomor 5 apa ya? Kontribusi mungkin alhamdulillah yang sedang saya rasakan sekarang, yang sedang dilakoni berusaha untuk memberdayakan lewat pendidikan, konteksnya umum dan secara khusus mungkin pendidikan agama karena ini di remaja masjid. Dan alhamdulillah dengan diamanahi sebagai ketua oleh DKM di daerah saya untuk menjadi ketua remaja masjid dengan program sosialnya, ekonominya, walau saya berusaha mengemas untuk seperti halnya sistem pendidikan non formal. Itu bahasan lain sih. Dan mata kuliah pemberdayaan ini memberi saya motivasi lebih gitu bahwa orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya selalu tuntas dalam permasalahan pribadinya. Sehingga ketika kita berhasil beres dengan permasalahan pribadi, maka kita berani selanjutnya mengambil peran, memikul tanggung jawab untuk memberi dampak di masyarakat sekecil apapun itu usaha pemberdayaan. Fungsi mata kuliah ini menurut aku saya pemberdayaan masyarakat itu tentunya memberi pengetahuan secara teoretis kan dalam kondisi sekarang pandemi karena tidak ada atau belum ada praktek di mana hal tersebut kan merupakan hal yang penting ya, teoretis dan teori dan praktek itu hal yang penting untuk menurut saya keduanya patut dipadukan. Sehingga saya ingat ada pepatah itu teori tanpa praktek lumpuh, praktek tanpa teori buta. Jadi keduanya itu sangat dibutuhkan. Maka dalam hal ini pemberdayaan masyarakat, mata kuliah pemberdayaan masyarakat sangat memberikan full insights gitu bagi saya. Dalam pembelajaran bukan sekedar belajar tujuan pemberdayaan itu apa, tapi di sana kita berempati, belajar mengerti kondisi, belajar psikologi, barang tentu kemudian belajar komunikasi sosial, gimana memainkan komunikasi interpersonal untuk kalau tadi boleh pendekatan mikro kalau gak salah dilakukan dengan interpersonal juga. Dan intinya kembali menurut saya bergantung pada bagaimana kita memaknai hidup. Sedangkan bagi saya memaknai hidup adalah menjadi manusia seutuhnya itu salah satunya adalah dengan bermanfaat, berdampak bagi sesama. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih Ibu.